Sudah cukup saudara. Saya cuma menangis melihat pemakaman massal. Apakah itu orang semua sudah bertobat dan mengenal Kristus? Kemana jiwa mereka? Bahkan sangat menyedihkan, kemarin ada tetangga saya yang bilang, "Bu, om saya meninggal karena om saya kena, istrinya kena, anaknya kena. Jadi kemarin papanya meninggal, mama sama anaknya masih di ruang isolasi dan tidak ada keluarga yang boleh ikut, hanya dimakamkan oleh petugas medis." Saudara, kita tidak tahu, tapi saya berdoa mari kita peka. Ayat ini berkata, Tuhan bilang, ketika Tuhan pun yang merancang, ini Tuhan loh yang merancang, kan dikatakan di sini. Apabila aku merancangkan sebuah malapetaka dan ingin aku membinasakan sebuah bangsa, kata Tuhan. Siapa yang rancang? Tuhan. Bisakah kita mengubah rancangan Tuhan itu? Bisa, kata Alkitab. Waktu kita merendahkan diri dan bertobat. Tuhan bilang, tetapi bangsa yang kepadanya kurancangkan sesuatu yang jahat itu, lalu mereka mau bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Sebenarnya saudara, sebenarnya cuma satu tujuannya, agar manusia bertobat. Kembali merendahkan diri di kaki Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang yang komen di YouTube saya, dia bilang gini, "Bu, kenapa ibu hanya memberitakan kematian? Kasih tahu dong, banyak yang sembuh juga supaya orang gak takut." Saya bilang, sorry ya, saya bukan pendeta yang suka bikin iklan-iklan. Buka mata aja. Saya lebih suka memberitakan, lihat apa yang terjadi. Supaya apa? Semua orang bertobat. Sudah cukup kita dengar yang enak-enak. Sudah cukup gereja memberitakan tentang berkat dan hidup berkelimpahan. Kita kembali kepada pengajaran yang murni, yaitu apa? Bertobat dan senangkan hati Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada cara lain selain apa? Kita bertobat dan merendahkan diri di kakinya. Maka Tuhan sanggup membatalkan semua rancangan malapetaka itu. Cuma ketika kita bertobat. Bapak-bapak yang sedang menyaksikan program ini, saya mau bilang, ini bukan secara kebetulan. Mari engkau menjadi imam yang benar di tengah rumah tanggamu. Mari bawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Saya bilang, ketika ada tanda darah Kristus dalam rumah kita, maka engkau tidak perlu takut. Bahkan maut tidak bisa menyentuh orang yang percaya kepada Kristus. Ya, apa itu maut? Kebinasaan. Kita semua satu saat bakalan mati, tetapi kematian kita bukanlah sebuah kemalangan. Orang yang mati dalam Kristus dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, "Bu, saya cerita saudara, tanda darah itu penting. Seringkali kita ini menganggap itu sepele." Ya, satu saat saya punya teman, dia cerita, ketika itu dia jadi Kristen dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bapaknya ini saudara masih punya ilmu-ilmu hitam, ya, dan percaya perdukunan. Lalu suatu saat bapaknya ini panggil dukun datang ke rumah untuk mempengaruhi anaknya. Lalu dukun itu bawa makanan-makanan ayam hitam yang dimasak tapi sudah dibaca-baca dan dimantra-mantrai. Ya, lalu anak ini dipanggil, lalu anak ini tanya ke pendetanya, "Gimana Pak, saya nanti makan aja nggak apa-apa." Disuruh minum dukun, minum aja, tetapi selalu kamu ngomong, "Darah Yesus, sucikan dan kuduskan dengan darahmu Bapa." Lalu akhirnya dia datang, ada dukun di situ, ya. Lalu dukun suruh minum air yang sudah dibaca-baca, dijampi-jampi. Dukun juga suruh dia makan ayam hitam yang sudah dimasak dan lain sebagainya. Dia minum semua yang disuruh minum, dia makan semua yang disuruh makan. Malah dia bilang, "Masih kurang, ada lagi?" Lalu bapaknya tanya sama dukun itu. Berapa hari kemudian, "Gimana?" Dukunnya bilang, "Pak, saya nyerah." "Kenapa?" "Anakmu ilmunya lebih tinggi." Bapaknya kaget. "Hah? Iya. Dia berguru sama siapa ya Pak?" "Kenapa?"
Kenapa saya bisa bilang ilmunya lebih tinggi? Karena ini bukan ilmu main-main. Dia makan daging manusia dan minum darah manusia. Bapaknya kaget. Anaknya dipanggil, ditanya, kamu berguru sama siapa? Itu dukun bilang kamu makan daging manusia dan minum darah manusia. Anaknya bilang, haleluya, itu perjamuan yang setiap minggu saya adakan di gereja, perjamuan darah Yesus. Loh, kita rasa itu biasa, tapi orang yang ada dalam ilmu hitam, mereka bisa melihat dari cara yang berbeda. Lalu kemarin ada yang tanya kepada saya, Bu, ini kan gereja libur, Bu. Saya mau tanya, Bu, kalau minggu pertama boleh nggak saya perjamuan di rumah dengan istri dan anak-anak saya? Saya bilang, sangat boleh dan harus. Inilah saatnya para suami bertindak menjadi imam di tengah keluarga. Amin. Dengar bapak-bapak yang menyaksikan program ini. Inilah saatnya Anda dituntut menjadi imam buat istri dan anak-anakmu. Ya, nggak apa-apa para bapak-bapak awal bulan nanti perjamuan boleh. Seorang bapak harus menguduskan dirinya menjadi seorang imam, lalu bawa anak istrimu sungguh-sungguh untuk menerima tanda darah Kristus itu. Amin. Dia bilang, apakah saya tidak menyalahi aturan? Tidak, Bapak, karena keadaan memaksa. Tidak mungkin Bapak Gembala mau datang dari rumah ke rumah untuk pimpin perjamuan. Atau ikut nanti ada live streaming, saudara sediakan di rumah, ikut di sana. Tetapi Bapak sebagai suami, hari-hari inilah engkau dituntut. Bukan cuma hari Minggu beribadah, setiap malam. Saya dan anak-anak dan suami, kami bergandengan tangan setiap malam. Bahkan anak saya kemarin saya bilang, Dek, makan Dek, dia diam aja. Saya bilang, Dek, Mami udah masak, makan Dek, dia diam aja. Waktu sore akhirnya dia makan, dia bilang, Mami, aku nggak makan tadi, kenapa? Aku lagi berpuasa untuk virus corona ini. Saya meneteskan air mata. Anak saya bilang, aku berpuasa, Mam. Aku berpuasa buat orang-orang. Aku berpuasa supaya Tuhan tarik murkanya atas semua manusia. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita berespon dengan benar, ya, saya tahu Tuhan akan berbelas kasihan. Percuma kita mencoba memutus rantai itu. Sampai kapan ini akan terjadi? Saudara bayangkan kalau ada satu orang yang terjangkit. Ya, kemarin ada satu anak Tuhan. Dia pulang membawa virus itu. Dia menjangkiti istri dan anaknya. Istrinya meninggal, bapaknya juga meninggal. Anaknya masih kritis. Siapa yang bisa, saudara? Cuma Tuhan. Yang bisa menghentikan wabah ini cuma Tuhan. Mari kita semua merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau bilang sungguh-sungguh, Tuhan, kami mau Bapak merendahkan hati. Kami mau berbalik. Setidaknya ada orang-orang yang mulai berdiri buat bangsa Indonesia. Kita yang membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau menangis bersama dan berkata, Tuhan ampuni bangsa kami. Bahkan ampuni kami. Saudara bisa bayangkan kalau di tengah setiap rumah tangga anak-anak Tuhan hari ini mulai terbangun mesbah, mesbah, mesbah dan mesbah, maka itu akan menjadi dupa yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kita mendapatkan hati Tuhan kembali. Bukan dengan persembahanmu, bukan dengan uangmu untuk mendapatkan hati Tuhan. Kita bisa mendapatkan hati Tuhan ketika kita berbalik kepada jalan-jalannya. Ketika kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita mau berkata, Tuhan, kami mau berbalik. Kami mau berbalik, Tuhan. Tapi di balik semuanya ini, saudara, saya juga mau bilang buat semua jemaat yang menyaksikan ini, tidak usah terlalu takut. Inilah saatnya kita membuktikan iman kita. Inilah saatnya kita membuktikan keteguhan iman di dalam Kristus. Dan kita mau berkata, Tuhan kami percaya. Saudara jangan takut. Saya berdoa supaya kalau ada istri yang takut, suami akan menguatkan. Kalau suami takut, istri dan anak-anak kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu tidak ada tempat lain kita bisa lari kecuali di dalam hadirat Tuhan. Cuma dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa saudara supaya kita semua peka untuk menjalani semua ini. Yang terpenting adalah
Mari kita bertobat, berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Saya pengen mengajak kita semua berdoa bersama. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Kami tidak tahu kan hari esok, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Ajar kami beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian. Takkan hari esok, namunlah Kau tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan, satu terang bagi jiwa kami, Tuhan yang pegang tangan kami. Hari ini bawa setiap kami semua berbalik dan bertobat Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menganggap semua ini biasa-biasa saja, tapi bahwa kami semua menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia. Engkau berbicara kepada dunia ini dalam segala kesombongannya. Tuhan ampuni Bapa, ampuni Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat bangsa kami. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi ini Tuhan, kecuali tangan-Mu Bapa. Kami berdoa di masa-masa orang berdiam di rumah, biar ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun. Kembalikan hati anak-anak kepada orang tua, dan kembalikan hati suami-suami kepada Tuhan. Kami semua mau berbalik Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di mana saja. Jangan biarkan kami gagal fokus di dalam pelayanan kami. Kami lupa melihat ladang yang sudah menguning. Ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga. Ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Mampukan Tuhan, berikan kepekaan bagi semua hamba-hamba-Mu di mana saja berada. Gereja menjadi barometer untuk sebuah bangsa. Ampuni Tuhan kalau selama ini fokus kami berbeda dengan fokus kerajaan sorga. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa keduniawian Tuhan, bahwa kami mengejar kekudusan-Mu ya Bapa, bahwa kami mengejar kebenaran-Mu ya Tuhan, bawa gereja-Mu kembali kepada hati-Mu Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan hari ini, selamatkan bangsa kami.
Jangan ada kematian massal, tapi biar ada pertobatan massal di atas bangsa ini. Biar ada pertobatan massal, Tuhan, yang terjadi. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.